Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niluh Eka Prayani, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya juga berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi yang telah saya dapatkan, yaitu materi ke-12 tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan asas kerohanian yang sering kita sebut dengan filsafat dasar filsafat negara. Nah, dalam kedudukan ini, Pancasila juga merupakan sumber nilai dan sumber norma hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sebagai sumber tertib hukum. Nah, negara Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang penyelenggaraan dan pelaksanaannya diatur oleh perundang-undangan. Nah, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, lanjut. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sistem konstitusi atau dasar negara, hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis, yakni Undang-Undang Dasar, Indonesia juga mengakui adanya hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam kurung ini adalah adat istiadat. Nah, perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah seperti dalam TAP, MPR, UU, dan Perpu, dan sebagainya. Selanjutnya, ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami 4 kali amandemen dan perubahan yang merubah susunan lembaga-lembaga ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, apa sih undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia? Nah, undang-undang yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu mulai dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, kedua itu ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa kita kenal dengan RIS. Nah, itu dimulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara atau yang biasa kita kenal dengan UUDS. Nah, itu dimulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, yang terakhir kita menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945 mulai tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang. Nah, selanjutnya itu ada apa sih perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan Konstitusi? Istilah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi di Indonesia itu sering disejajarkan atau disamaratakan. Yang sebenarnya sih istilah konstitusi ini lebih menjabarkan kepada hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar ini dia itu dia seperti bagian dari konstitusi. Nah, ibaratkan sebuah wadah ini adalah konstitusi atau hukum dasarnya. Yang terdapat di dalamnya adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar, dan hukum tidak tertulis yaitu adat istiadat yang peraturannya dijalankan oleh semua orang, namun itu tidak tertulis seperti Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Nah, Pancasila dijadikan sebagai pedoman utama sekaligus tujuan utama dalam pembentukan hukum.
segala hukum yang dibentuk dalam wilayah Indonesia ini harus berpedoman pada Pancasila. Meskipun banyak sumber hukum yang ada di Indonesia, pasti batu ujinya adalah Pancasila. Nah, siapapun yang berwenang dalam membuat hukum, mulai dari pemerintahan terkecil sampai pemerintahan tertinggi, harus berpedoman dan berlandaskan atas nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya ada tata urutan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa kita lihat sendiri, yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu merupakan yang tertinggi karena semua sumber-sumber tersebut pasti berlandaskan tentang Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini yang semuanya itu mengandung nilai-nilai dari Pancasila sendiri. Sebenarnya itu Pancasila paling atas. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, seperti itu tata urutan perundang-undangan. Selanjutnya ada hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita ketahui bahwa Pancasila duluan lahir kebanding dengan Undang-Undang Dasar sendiri. Nah, maksudnya saya di sini Pancasila lahir pada tanggal 1 Juli 1945. Sedangkan undang-undang sendiri disahkan itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, bisa dilihat berarti Pancasila lebih duluan kan kebanding pembukaan undang-undang gitu. Nah, unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar berarti Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat dan yang tak dapat digantikan seperti itu. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, yang mana seluruh kaidah hukum negara Indonesia bersumber dari Pancasila, maka dapat dikatakan juga Pancasila juga merupakan hukum tertib negara. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Namun saya mengambil satu dari sekian banyaknya kasus, yaitu yang saya ambil adalah kasus korupsi. Nah, seperti yang kita lihat, ini kasus korupsi yang saya ambil itu di lingkungan terdekat saya, yaitu lingkungan kampus atau tempat kuliah. Kasus korupsi yang paling sering terjadi di kalangan mahasiswa adalah titip absen. Titip absen merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa yang tak bertanggung jawab. Perbuatan ini menyuruh orang untuk menandatangani presensi kehadiran agar dihitung hadir meskipun mereka tidak hadir. Nah, itu kasusnya yang sangat marak. Sebelum itu kayaknya masih banyak sih kasus yang di dunia perkuliahan, seperti yang dinyatakan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa korupsi yang terjadi di dunia pendidikan itu antara lain yang saya ketahui itu seperti mencontek dan titip absen seperti ini. Nah, solusinya yang harus kita lakukan adalah sebagai mahasiswa kita harus bangun lebih awal agar mempersiapkan semuanya lebih awal. Nah, kemudian lihatlah kondisi perjalanan dari rumah kita dengan tempat perkuliahan. Apakah di manakah tempat-tempat yang sering terdapat macet. Nah, di situ kita bisa memperkirakan berapa waktu yang termakan saat kita di perjalanan. Nah, selain itu, ubahlah pola pikir kita sendiri agar menyukai semua mata kuliah yang ada. Walaupun memang tidak suka, setidaknya ikut dan hadir dalam pembelajaran tersebut. Nah,
Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik hari ini dalam materi ini adalah Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Nah, oleh karena itu, dalam aspek penyelenggaraan dan pelaksanaannya, negara diatur dalam sistem perundang-undangan. Hal inilah yang disebut sebagai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.